Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki lampu spiral ya teman-teman ya. Dalam 5 menit sudah jadi dan seperti produk baru ya tentunya. Jadi itu penampakannya ini 18 watt spiral yang kita temu di tempat sampah tadi sudah dibuang oleh pemiliknya. Dan kita manfaatkan untuk barangnya itu biar berkualitas lagi. Simak terus seperti apa caranya. Dan hanya bermodal 250 perak saja sudah jadi. Nah, oke teman-teman yang baru bergabung silahkan like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan info-info tutorial-tutorial dari channel The Mechanic tentunya ya teman-teman. Oke, langsung saja, nggak usah kebanyakan bacot. Di hadapan kalian semua ini adalah alat pencongkel yang saya dapatkan juga dari tempat sampah ya teman-teman. Itu adalah kapi modifikasi ya teman-teman. Jadi seperti itu, bisa dilihat teman-teman. Ini caranya buka seperti ini nanti ya. Bisa dilihat teman-teman, kita congkel pada bagian yang sudah ada tempatnya ya. Yang sudah ada tempatnya untuk membuka kita congkel, terus kemudian kita tarik seperti itu teman-teman. Nah, kita juga memperhatikan bagian atasnya. Di atas itu ternyata ada bagian yang sudah rusak. Bisa dilihat teman-teman, kita congkel juga ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya mencongkel dengan kapi modifikasi tentunya ya teman-teman. Jadi seperti itu, bisa dilihat agak keras ini teman-teman ya, karena kayaknya ini lampunya terjadi konsleting bagian atasnya sehingga bagian karet drat yang bagian atas itu gosong ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman semua, itu caranya sudah copot ya bagian pendil-pendil yang ada di atas itu. Nah, sudah lepas. Selanjutnya kita copot dengan menggunakan alat khusus. Nah, kita ambil alatnya ini bisa diorder di link deskripsi, sudah saya siapi. Nanti kalau teman-teman order silahkan hubungi yang ada di link deskripsi. Nah, ini mudah sekali dengan menggunakan alat itu teman-teman ya, untuk mencopot bagian drat atas. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, ini ternyata sambungan bagian atasnya ini pada keadaan semulanya ini terjadi konsleting, sehingga mengakibatkan seperti itu, gosong-gosong dan cidra-cidra seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita odal-odal yang bagian kaki-kakinya yang sudah nempel di filamennya, kita odal. Nanti kita cek satu persatu, cek kacanya, cek mesinnya, itu yang bermasalah mesinnya atau kacanya ya teman-teman. Bisa dilihat caranya seperti itu, kita unter seperti itu, terus kita tarik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah copot satu, kaki pada mesin dan kaki pada filamennya di kaca itu sudah copot. Kita protoli satu persatu. Nah, bisa diketahui semua unter ini adalah kali 4 ya, karena kakinya 4, pada mesin juga kakinya 4, terus di filamen pada kaca itu juga 4 juga ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini penampakan bagian, oh ternyata ini bekas servisan juga ya teman-teman. Bisa dilihat itu kalau bekas servisan itu bisa dilihat ada resistornya sudah menempel pada transistor ya teman-teman, bagian bawahnya mesin ya. Oke, selanjutnya kita cek pada kacanya ya. Caranya ngecek seperti ini ya. Nah, kakinya itu ada 4, yang kaki 1, yang kaki menempel pada kaca yang 1 itu ada 2. Kita cek, kita tempukkan di situ alatnya pada voltmeter apakah berjalan atau tidak. Kalau jalan maka bisa dipastikan kacanya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu jalan ya pada voltmeternya, jarumnya voltmeter jalan, maka bisa dipastikan kacanya ini tidak rusak atau bisa digunakan kembali ya teman-teman. Untuk yang kaki yang sebelahnya, nah, kita cek. Nah, juga jalan ya, berarti dipastikan kaca ini kondisinya masih sempurna dan bisa digunakan kembali ya teman-teman.
Nah, nanti kita berikan contoh kaca yang sudah tidak bisa dipakai lagi seperti apa ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita cek kondisi kacanya, maka kita cek yang kedua yaitu komponen mesinnya. Apakah bermasalah atau tidak. Caranya ngecek, kita perhatikan teman-teman, ini bagian yang sangat penting bisa diperhatikan. Nah, yang saya tunjuk ini adalah starternya. Ini menghubungkan kaki satu dengan kaki yang satunya lagi. Nah, ini starternya ada dua kaki. Nah, bisa dilihat teman-teman, saya tunjuk itu. Nah, yang kita cek nanti bukan yang situ. Yang kita cek nanti kakinya yang satunya lah, yang tidak terhubung dengan starter ya. Nah, di situ. Nah, di situ. Terus kemudian kita hubungkan dengan suatu alat yang sudah saya siapkan untuk mengecek mesin ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan teman-teman semua. Nah, ini alatnya. Saya siapkan dulu alatnya. Nah, ini berupa listriknya yang 220. Nanti kita tempelkan pada listriknya, pada kabel listrik. Terus kemudian ini alatnya yang sudah saya siapkan untuk ngecek apakah kondisi mesin ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Nah, bisa dilihat, bisa diperhatikan caranya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya siapkan, kita modifikasi juga caranya seperti itu. Nah, itu starter. Terus bagian yang tidak ada starternya kita tempelkan kabelnya pada situ ya teman-teman. Terus kemudian kita coba nyalakan, apakah menyala. Kondisinya ketika menyala, maka kondisi mesinnya berarti kondisinya normal. Nah, bisa diperhatikan ini berarti mesinnya normal ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau memperbaiki kalau mesinnya normal terus kacanya normal tetapi tidak bisa menyala ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan terus, simak terus sampai habis agar nanti bisa mempraktekkan di rumah semua ya teman-teman. Yang pastinya dari modal Rp0 bisa menjadi 25K. Ini 25K di pasaran harganya ya teman-teman. Atau merek yang seperti itu bisa 60K ya. Nah, kondisinya bagus ya teman-teman. Nah, bisa dipastikan ini yang rusak adalah starternya ya teman-teman, atau milar yang digunakan untuk starter ya. Untuk mengekakkan kacanya itu milar starter namanya teman-teman ya. Kalau milarnya starter itu kondisinya setengah mati, maka dipastikan tidak bisa menyalakan lampu kacanya ya teman-teman. Kita copot, oke, kita solder dulu, kita copot milarnya atau starternya pada mesin. Nanti kita ganti dengan yang baru yang harganya cuma 250 saja rupiah. 250 rupiah ya teman-teman, bisa digunakan untuk menyalakan lampu seperti kondisi baru tentunya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini ukurannya ini adalah 2N3 ya teman-teman. Itu 1200 volt. Bisa teman-teman gunakan pada starternya lampu 18 watt sampai 23 watt, itu menggunakan starter yang ini ya teman-teman. Harganya cukup murah, bisa dibeli teman-teman semua itu di toko elektronik yang sudah berada di sekitar teman-teman semua ya. Nah, caranya masang seperti itu, kakinya dibiarkan itu tidak usah dipotong, kita encepkan di situ. Nah, kita encepkan di situ, terus kemudian kita solder teman-teman ya, biar solderannya kondisinya sempurna, maka yo soldere tumbas sing apik ya teman-teman. Oke, kita siapkan timahnya dulu. Nah, kalau sudah siap soldernya, maka selanjutnya kita solder ya teman-teman ya. Caranya nyolder ya seperti itu teman-teman. Nah, kakinya yang sudah menempel pada kaki mesin kita lekatkan dengan solder agar menempel dengan sempurna. Nah, teman-teman nggak usah saya bilang tutorial cara nyolder karena teman-teman semua itu sudah ahli solder ya teman-teman ya. Nah, wis seperti itu pokoknya ya. Nah, kita kalau lebihan seperti itu maka kita potong ya teman-teman. Motong dengan menggunakan gunting. Ini juga nggak usah saya bilang, teman-teman semua sudah bisa lah gunting kaki yang kelebihan seperti itu ya, caranya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, maka kita rakit.
dengan kacanya tadi ya teman. Ini uglik-uglik sedikit kita kasih dengan lem KW1 ya teman-teman ya. Lem KW1 itu adalah lem Korea ya. Nah, bisa di lem pada bagian dasarnya lampu itu, kaca lampu itu bisa ditetesi dengan lem KW1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kondisinya rapet, nggak uglik-uglik ya teman-teman, kita rakit dengan mesinnya ya tentunya. Nah, kondisinya seperti itu. Kacanya melekat dengan sempurna. Biarkan kering dulu ya teman-teman lem KW-nya, biar tidak uglik-uglik. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita siapkan isolatornya ya teman-teman. Nanti itu kita letakkan di bagian atasnya kaca seperti itu ya. Terus kemudian kita letakkan mesin di bagian atasnya agar nanti mesin dan filamen pada kaca itu tidak terjadi konslet ya teman-teman. Di video saya sebelumnya itu saya menerangkan juga tentang akibat buruk terjadi ketika lampu itu konslet ya, bisa menimbulkan kebakaran yang sangat berkepanjangan ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu caranya masang, kita paskan dulu dengan yang bulatannya casingnya lampu, terus kemudian kita plekkan mesinnya di situ, kita unter-unter lagi pada bagian kaki-kakinya ya teman-teman. Bisa dilihat caranya unter-unter seperti itu. Nah, pastikan teman-teman unter-unterannya ini menempel pada kakinya dengan sempurna, nanti biar tidak uglik-uglik ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah unter-unternya 4 ini menempel dengan sempurna, kita coba ya teman-teman dengan mengaliri listrik 220 pada ujung kabel yang menempel pada drat yang bagian atas tadi ya teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman, apakah lampu ini menyala atau tidak ya teman-teman. Kita sudah mengganti starternya yang harganya cuma 250 perak saja. Kita sudah membenakkan lampu sehingga kondisi lampunya ini menyala dengan sempurna seperti layaknya baru teman-teman ya. Oke, kita coba. Kita rusakan ya, rusakan itu apa ya, rapetkan ya teman-teman. Nah, kalau sudah rusak maka kita coba ya teman-teman, kita aliri listrik ya. Nah, nanti apakah kondisi lampunya bisa menyala atau tidak, simak terus ya teman-teman. Oke, kita gunting pada bagian ujungnya yang turah ya. Nah, yang kelebihan tadi kita gunting. Nah, kalau sudah kondisinya rapi seperti itu, kita coba dengan mengaliri listrik 220 apakah menyala atau tidak teman-teman. Nah, bisa kalian saksikan semua ya teman-teman. Dan oke, kondisi lampu sudah bisa digunakan untuk lampu penerangan lagi ya teman-teman. Ternyata menyala ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung kalau lampunya mati ya teman-teman. Kita bisa perbaikinya sendiri tanpa harus beli lampu lagi ya teman-teman. Jadi untuk ngirit teman-teman, apalagi ini kondisinya BBM lagi naik teman-teman ya. Kalau naik kita mengirit dengan membeli lampu, nggak usah beli, kita perbaiki, servis saja, itu ragatnya cuma 250 perak saja teman-teman ya, sudah bisa menyalakan lampu seperti layaknya lampu baru. Oke, selanjutnya kita unter-unter pada bagian atasnya, kita pasang dratnya yang bagian atas ya teman-teman. Nah, kita copotkan tadi, kita pasang kembali kalau sudah jadi. Nah, itu ada kabelnya yang, nah itu pada bagian positif dan negatifnya kita pastikan itu menempel pada drat yang atas. Nah ini sudah kondisinya sudah buruk ya teman-teman, dratnya bawaannya tadi karena kita ambil dari tempat sampah, maka kita akan mengganti drat yang atas itu dengan yang baru teman-teman. Nah, ini yang baru. Oke, kita pasang seperti itu. Kalau tidak sampai, kabelnya kita sambung ya teman-teman. Nah, kita sambung, kita cari kabelnya dulu untuk menyambung itu. Nah, ini sudah ketemu kabelnya, kita sambung seperti itu ya teman-teman. Kita unter-unter lagi ya teman-teman. Nanti terus kemudian kalau unter-unternya sudah jadi seperti itu, kita gunting, terus kita solder ya agar tidak nanti udar ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, caranya seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat semua ya. Kita solder pada bagian sambungannya yang sudah kita unter-unter tadi agar melekatnya itu sempurna, agar tidak ucul ya teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti itu, sudah melekat itu, kita solder, maka kita baru pasang dratnya ya teman-teman. Drat yang bagian atas itu dicek kembali kondisinya seperti apa. Kalau lebih kita buang kelebihannya. Nah caranya masang drat itu seperti itu. Nah bisa dilihat teman-teman semua. Nah kita rosakan dengan alatnya perosa drat tadi ya. Oke, kalau sudah rosa seperti itu, kita cari pentil-pentilan yang ada di atas itu. Tidak tahu namanya saya apa itu. Yang ada di atas itu kita coba sekali lagi menyala atau tidak. Kalau menyala kita tinggal masang. Nah, menyala ya teman-teman. Nah, kalau menyala ini berarti kondisinya itu sambungannya bagus ya teman-teman. Nah, kita masukkan dratnya atau pentil-pentilnya yang ada bagian atasnya itu nggak masuk, kita tutuk agar roso neh ya teman-teman, agar rapet. Nah kalau sudah seperti ini maka jadilah lampu yang sudah jadi dan menyala, bisa kalian gunakan kembali ya teman-teman. Nah bisa dilihat ini lampunya menyala kembali dan bisa digunakan di rumah-rumah atau kamar mandi atau manapun itu di tempat kalian ya teman-teman. Nggak usah beli teman-teman, kita cukup memperbaiki saja dengan ragat yang sangat minim ya, 0 rupiah, gak 0 rupiah, 250 ya tadi nek beli starternya. Nah terus kemudian kita bersihkan pada bagian casingnya agar sawang-sawang atau kotoran-kotoran atau debu-debu itu hilang ya teman-teman, ben gak ngilani, karena ini nanti dari tempat sampah ini tadi ya teman-teman. Oke seperti itu. Kalau sudah bersih maka kita pasang kembali di ruang tamu atau di kamar mandi kalian. Oke gitu aja dari kami channel The Mechanic teman-teman ya. Yang baru bergabung silahkan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Oke dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.